Terlihat ada kebocoran di sekitar di bagian atas mesin ya, di cover tutup klep dan di area OCV. Ini unit R3 tahun 2016 atau R3 facelift, dan nanti saya akan ganti dengan packing R3 lama. Ini packing OCV nya, ini packing busi, dan ini packing covernya tahun 2012an ya teman-teman. Idealnya packing tutup klep untuk R3 facelift ini harus diganti satu set, tapi ini saya mau mencoba untuk mengganti sealnya saja ya teman-teman, walaupun nanti ada sedikit yang harus diakalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru nemuin video ini. Selamat datang di Mas Abimanyu Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai kebocoran di atas mesin ya teman-teman. Kebocoran terlihat pada cover tutup klep dan OCV ya teman-teman. Karena kalau tidak segera diganti, nanti olinya berkurang terus dan akan mengakibatkan kerusakan pada mesin. Untuk bongkarnya silahkan teman-teman lihat di video. Yang pertama, teman-teman harus membuka saringan udara, kemudian koilnya juga harus dilepas ya teman-teman. Terlihat sedikit oli di koil ya teman-teman, itu artinya ada kebocoran dari sealnya. Lepas selang PCV valve dan selang hawa yang ada di cover ya teman-teman. Kemudian lepas semua baut covernya. Setelah bautnya semua terlepas, jangan lupa lepas juga soket-soket yang nyangkut atau yang menempel di cover. Kemudian ketok pelan-pelan menggunakan palu kayu ya teman-teman. Kalau nggak ada pakai gagangnya aja, jangan pakai palu besi karena bisa menyebabkan pecah. Nah, ini penampakan bagian dalam mesinnya ya teman-teman. Ini adalah akibat oli palsu. Teman-teman hati-hati membeli oli, apalagi yang murah. Jangan tergiur dengan harga murah ini akibatnya teman-teman. Sebenarnya kondisi seperti ini sudah termasuk parah, dan rencana saya akan bongkar total di kilometer 400.000 kilometer ya. Nah, ini seal atau karet bawaan dari pabrik ya teman-teman, sudah keras, sudah patah, bukan lagi karet, jadi udah kayak plastik ya teman-teman. Warna sudah hitam pekat. Bersihkan juga di bagian noken as ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita korek-korek, karena nggak mungkin bisa bersih banget kalau nggak dibongkar ya teman-teman. Gunakan bensin atau minyak tanah untuk membersihkannya.
olinya sudah berubah menjadi lumpur ya teman-teman. Nah ini sisa lumpur oli. Kemudian kita pasang sealnya yang baru ya teman-teman. Di sini ada perbedaan antara R3 lama dengan yang facelift atau generasi ketiga, yaitu pada siku ini ya teman. Ini di siku ini ada perbedaan. Untuk lubangnya yang ini sama, kemudian ada perbedaan lagi di lubang ini ya teman-teman. Ini harus kita papras sedikit biar bisa masuk. Nah di sudut ini juga ada perbedaan, tapi masih bisa kita masukkan ke alurnya. Kita buang saja bagian karet yang menonjol ya teman-teman, karena di cover yang R3 facelift ini tidak melingkar tonjolannya, jadi harus kita kikis mengikuti alur di covernya. Di bagian yang ini juga sama ya teman-teman, kita kikis juga, kita buang juga mengikuti alur yang ada di cover. Nah jika teman-teman beli covernya satu set, itu sudah termasuk seal packingnya ya, sama o-ring, busi, itu sudah satu paket teman-teman. Harganya kurang lebih antara 400 sampai 500.000 kalau di toko online. Nah ini kita pasang saja o-ringnya ke lubang ya teman-teman, yang penting masuk. Dan nanti akan ke gencet sama tutup businya. Untuk pemasangan covernya, teman-teman harus luruskan lubang-lubangnya, karena yang di blok mesinnya itu enggak ada alur buat karetnya ya teman-teman. Jadi masukkan semua bautnya terlebih dahulu, baru nanti kita kencangkan bergantian menyilang ya teman-teman. Pastikan dulu bautnya sudah masuk agar pengencangannya bisa langsung menggunakan kunci T, kunci 10T ya teman-teman, atau bisa juga dengan kunci shock 10. Jika semua sudah terpasang, mulai kencangkan dengan cara menyilang ya teman-teman. Jadi jangan langsung dikencangkan satu sisi, cara pengencangannya harus bareng, kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu teman-teman. Nah untuk dudukan filter udara ini seringnya saya akalin aja teman-teman, pakai ban dalam motor ya. Jadi buat ganjel pakai ban dalam motor, kita sesuaikan aja ukurannya agar tidak terlalu seret, biar longgar dikit aja teman-teman. Jangan lupa soket-soketnya semua harus terpasang terlebih dahulu ya, sebelum box filter ini dipasang. Kemudian pasang baut filternya, ada dua ya teman-teman, kanan dan kiri. Kemudian kencangkan bautnya
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya, dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan komen. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.